Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video ini saya akan memberikan beberapa opini atau hanya sekedar wacana saya saja dalam mungkin sedikit memberikan strategi pembelajaran di masa COVID-19 ini ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Indonesia saat ini sedang menerapkan yang namanya PSBB. Jadi bagi yang belum tahu PSBB itu apa? PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar ya. Jadi sudah ada banyak di tempat di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan mulai diterapkan pembatasan sosial. Jadi berkumpul yang menyebabkan banyaknya massa, maka sudah tidak diperbolehkan lagi di Indonesia demi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini ya. Dan begitu juga maka dunia pendidikan mendapatkan dampak, yang mana pendidikan selalu dilakukan secara tatap muka ya. Dalam proses pembelajaran selalu diadakan di sekolah, maka dengan adanya PSBB ini pembelajaran tidak bisa dilakukan lagi di dalam sekolah. Jadi bagaimana sih sebenarnya, atau bagaimana sih seharusnya ketika kita tetap bisa melakukan pembelajaran tapi di masa pandemi yang sekarang ini. Dan mulai beberapa bulan yang lalu Kementerian Pendidikan Indonesia sudah memberikan strategi ya. Salah satunya itu adalah pembelajaran melalui media daring atau media online. Tentu tidak semua tempat atau tidak semua peserta didik memiliki komponen utama atau komponen yang paling penting dalam melakukan pembelajaran daring ini adalah handphone ya, atau laptop. Terus ada internet. Nah, dimana kebanyakan atau di daerah terpinggir atau daerah terpencil, belum semua anak-anak peserta didik itu sudah memiliki handphone atau laptop yang bisa digunakan dalam melakukan pembelajaran online. Nah, dengan begitu maka tentu pembelajaran daring atau online tidak akan berjalan dengan lancar ya, karena hanya beberapa anak saja yang memiliki laptop, handphone yang bisa digunakan untuk dalam pembelajaran daring atau online ya, dimana rata-rata keluarga di Indonesia itu adalah menengah ke bawah ya, atau orang yang kurang mampu dalam membeli handphone, laptop atau sejenisnya yang bisa digunakan untuk pembelajaran online. Jadi tentu saja itu akan menjadi salah satu kendala ya dalam proses pembelajaran, yang mana proses pembelajaran daring itu adalah handphone atau laptop dan internet itu adalah menjadi salah satu komponen utama, komponen yang paling penting untuk dalam menunjang pembelajaran online. Ketika komponen utama itu tidak bisa dipenuhi, maka otomatis pembelajaran online pun akan terkendala ya, atau tidak bisa dilakukan secara maksimal. Nah, terus bagaimana ketika ada hal yang seperti itu? Maka jalan satu-satunya adalah melakukan pembelajaran secara kelompok ya. Jadi anak yang tidak memiliki handphone atau anak yang tidak mampu membeli handphone, kita satukan dengan anak yang memiliki handphone. Misalkan dalam satu kelas ada 4 atau 5 orang anak yang keluarganya mampu dalam membeli handphone untuk proses pembelajaran itu, maka tinggal bagaimana strategi guru atau pengajar itu dalam membagikan kelompok. Karena dengan proses pembelajaran daring inilah nanti proses pembelajaran akan tetap terlaksana, walaupun pastinya tidak akan semaksimal ketika proses pembelajaran tatap muka seperti biasanya di sekolah ya. Kemudian ada lagi yaitu strategi dengan cara tatap muka seperti biasa ya, pembelajaran dengan cara tatap muka seperti biasanya, tetapi harus dengan mengikuti protokol kesehatan. Karena di Indonesia sekarang ini di beberapa daerah sudah mulai dibuka ya, atau sudah mulai dilepaskan, sudah tidak ada lagi PSBB ya, atau pembatasan sosial berskala besar ya, hanya di beberapa daerah saja.
yang selain di zona merah ya. Jadi ketika sudah tidak berada di zona merah lagi, mungkin kita sudah bisa melakukan proses pembelajaran secara tatap muka, tetapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan dalam ke sekolah harus menggunakan masker, kemudian tetap cuci tangan, dan tetap menjaga berkerumun atau social distancing walaupun di sekolah ya. Atau mungkin juga bisa di sekolahan menerapkan peraturan, misalkan dalam satu kelas hanya boleh 50% peserta didik yang bisa ikut pembelajaran ya. Jadi diganti atau dibuat jadwal atau shift ya dalam proses pembelajaran. Dan mungkin dalam proses pembelajaran pun tidak full seharian ya, seperti dahulu ketika jam 7 mulai, jam 2 pulang. Maka dengan adanya proses pembelajaran yang masih di masa pandemi ini bisa dilakukan secara tatap muka, tapi mungkin ketika jam 7 mulai, jam 9 sudah harus pulang gitu ya. Mungkin seperti itu. Terus kemudian bagaimana dengan RPP-nya? Apakah ada perbedaan antara RPP daring dan RPP pada umumnya atau RPP ketika tatap muka di sekolahan? Mas, menurut saya dalam RPP tidak ada perbedaan ya. Mungkin yang membedakan itu hanya dalam kegiatan pembelajarannya saja atau proses pembelajarannya saja, seperti itu. Saya di sini sudah membuat RPP atau rencana proses pembelajaran untuk dalam kondisi RPP COVID-19 ya, seperti itu. Saya di sini mengambil RPP untuk MA Madrasah Aliyah untuk kelas 10 semester 1, dan mata pelajarannya Al-Quran Hadis dengan materi memahami hadis ya, memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke langkah-langkah pembelajarannya saja. Seperti biasa, kegiatan pendahuluan pasti. Yang pertama ada salam, menyapa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada persepsi dan motivasi tentang pentingnya mengenal dan memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar, seperti itu. Kemudian dalam kegiatan intinya, karena dalam kegiatan intinya ini kita ambil saja menggunakan aplikasi WhatsApp, maka yang pertama adalah guru memastikan bahwa semua siswa mempunyai aplikasi WhatsApp, seperti itu. Karena proses pembelajarannya kita anggap saja melalui WhatsApp ya, seperti itu. Kemudian guru membuat grup kelas dalam WhatsApp. Jadi di setiap kelas dibuatkan grup untuk mempermudahkan dalam pengiriman materi dan juga pengiriman penugasan ya kepada para siswa, seperti itu. Kemudian ketiga, guru memastikan bahwa siswa sudah masuk semua dan mengaktifkan WhatsApp. Nah, dipastikan bahwa semua siswa yang dalam satu kelas dan sudah dimasukkan dalam grup itu semuanya harus sudah online dan harus sudah siap untuk masuk di pembelajaran. Dan bahkan absen juga absen melalui aplikasi WhatsApp ya. Bisa mungkin di dalam aplikasi WhatsApp itu kan ada fitur yang namanya voice note ya. Jadi siswa yang di absen maka bisa menggunakan aplikasi voice note ya untuk membuktikan bahwa kehadirannya itu ada, seperti itu. Setelah itu baru kemudian guru mengirim materi dan penugasan. Jadi karena aplikasi WhatsApp itu tidak bisa digunakan untuk video call banyak orang karena ada keterbatasan. Aplikasi WhatsApp sekarang itu kan hanya bisa digunakan video call untuk maksimal sampai 8 orang. Jadi tidak bisa, misalkan karena di dalam kelas mungkin banyak sampai 30-an orang kan tidak bisa. Jadi aplikasi WhatsApp itu hanya bisa digunakan ya untuk hanya sebatas pengiriman tugas lah, pengiriman materi, seperti itu. Mungkin beda ceritanya ya ketika menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meeting yang bisa digunakan untuk bersamaan ya secara tatap muka, tapi kan berbeda-beda tempat, akan tapi waktunya sama, seperti itu.
Oke, kemudian setelah guru mengirim materi dan penugasan, baru kemudian guru membuat kesepakatan dengan siswa kapan waktu penyelesaiannya dan akan dikembalikan kepada guru, dan tentu saja dengan cara mengirim ke WhatsApp pribadinya, bukan dikirimkan di dalam grup ya, tapi setiap tugas dikirim kepada WhatsApp pribadi gurunya seperti itu. Setelah selesai dan dibuat kesepakatan di situ dengan para siswa kira-kira kapan akan dikumpulkan dan selesainya maksimal berapa hari seperti itu. Setelah itu baru guru memeriksa hasil pekerjaan siswa dan memberikan nilai melalui WhatsApp. Nah, untuk nilainya boleh mungkin dikirimkan secara pribadi ke siswanya ataupun dikirimkan secara full nilainya kemudian di-share di grup WhatsApp seperti itu. Nah, ini. Kemudian terakhir baru guru mengirim nilai melalui WhatsApp seperti itu. Jadi mungkin tidak ada perbedaan. Jadi mungkin itu ya membuat perbedaan antara pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka seperti biasanya ya. Jadi tetap melakukan pembelajaran tetapi di tempat yang berbeda-beda dan akan tapi waktunya yang secara bersamaan begitu. Mungkin itu sih RPP untuk materi Al-Quran dan Hadis di kelas 10 yang menjadi ya yang berbeda. Materi Al-Quran dan Hadis di masa pandemi Covid ya. Jadi seperti itu, yang membedakan itu hanya proses pembelajarannya saja. Yang lain menurut saya tetap sama. Ketika dalam penilaian pun seperti sikap spiritual, sosial dan pengetahuan, menurut saya tinggal penilaian juga agak susah ya. Karena tidak bisa menilai secara langsung dengan para siswanya, karena hanya bisa karena tidak bisa melihat secara langsung ya, jadi mungkin itu agak susah dalam hal penilaian sikap spiritual, sosial dan pengetahuan. Mungkin hanya yang sikap pengetahuan tertulis saja ya, untuk penugasan itu yang mungkin mudah ya, karena tugas-tugas itu kan dikirim secara online, secara langsung kepada para gurunya ya, jadi mudah. Mungkin itu yang mudah untuk dinilai. Mungkin seperti itu aja perbedaan RPP pada COVID-19 ini ya. Sebenarnya sama aja sih, ada KI 1, KI 2 begitu. Tapi saya langsung mengambil ke langkah-langkah kegiatan pembelajarannya atau yang menjadi perbedaan saja seperti itu.